Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali pada program Renungan Sapaan Iman pagi ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami pada pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita dengar dan kita renungkan diambil dari Mazmur 121 ayat yang kedua, yang demikian firman-Nya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang bisa percaya kepada adanya Tuhan. Tetapi apakah semua orang bisa mengandalkan Tuhan? Bahkan Yakobus mengatakan, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gentar. Apakah mereka mengandalkan Tuhan? Apakah setan mengandalkan Tuhan? Tentu saja jawabnya tidak. Demikian juga, tidak semua orang percaya dapat mengandalkan Tuhan. Karena seringkali kedagingan kita yang merupakan seteru dari Tuhan yang lebih mendominasi hidup kita. Itulah sebabnya ada banyak orang percaya Tuhan tapi gampang sekali putus asa saat diperhadapkan pada pergumulan hidup yang berat atau pada kehidupan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu hidupnya mulai mengeluh, mulai menggerutu, mulai membandingkan berkat yang diberikan kepada orang lain dengan berkat Tuhan yang kita terima. Yang ujungnya mulai meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan dalam kondisi demikian, kita mudah sekali terpengaruh dengan tawaran dunia yang membuat kita memilih solusi yang bukan dari Tuhan, sehingga kita terjatuh dalam dosa. Muncul masalah baru yang semakin berat. Ada banyak orang secara fisik tidak mengalami kebutaan. Mata jasmaninya dapat melihat, tetapi mata rohaninya buta. Seperti pelayan Elisa yang tidak mampu melihat kebesaran kuasa Allah. Sedikit saja dihadapkan pada masalah, mereka sudah diliputi perasaan takut yang luar biasa. Lalu mereka mulai lupa dengan pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu yang menghiasi hidupnya. Saudara yang terkasih, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendiri. Melalui Yesaya 46 ayat 4, Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan. Jadi, jika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan yang berat, itu artinya Tuhan sedang melatih kita untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak lari dari prosesnya Tuhan.
terasa sakit, tapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan akan memakai pergumulan kita sebagai sarana untuk mengoreksi diri kita. Lewat pergumulan yang berat, Tuhan hendak mengikis ego kita, membuat kita menjadi pribadi yang baru yang seturut dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan dan jangan mengeraskan hati. Jalani prosesnya Tuhan. Pada saatnya pasti kita akan bersyukur. Karena pernah dilatih Tuhan melalui pergumulan yang berat untuk menjadi pribadi yang kokoh, yang tangguh, yang kuat, yang tegar, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah takut dan putus asa dalam menjalani hidup. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala rencananya. Sesulit apapun keadaan dan seberat apapun beban hidup yang ada, kalau kita senantiasa berjalan bersama Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat pemulihan dinyatakan atas hidup kita. Oleh karena itu, berharaplah hanya kepada Tuhan. Di ujung dunia manapun, kita tak akan pernah menemukan pertolongan dan perlindungan yang sempurna selain pertolongan dan perlindungan kita dari Tuhan. Janji Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 6 sampai dengan 8 demikian. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap. Maka berharaplah hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin.